Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan senior BPNTB Bisa Bincang Santai bersama saya Bang Yos. Dan kali ini kita akan membahas terkait Satuan Pendidikan Aman Bencana. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Yuda Purwaka MOR. Beliau adalah Widya Prada ahli media di BPMP Provinsi NTB, dan beliau juga sekaligus menjadi koordinator kemitraan PEP, PAUD, Dikdas dan Dikmen ya Pak Yuda ya? Iya. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Yuda? Alhamdulillah. Salam tangguh. Tangguh. Mantap. Ini yang kita tidak bisa dari beliau, selalu bersemangat. Itu yang menjadi ciri khas beliau. Kemudian begini Pak Yuda, sedikit mungkin terkait SPAB. Sebenarnya apa sih SPAB ini, Pak Yuda? Baik, terima kasih Bang Yos. Namanya itu SPAB. SPAB itu sebenarnya singkatan dari Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, awal mulanya ini sebenarnya bukan SPAB namanya, tapi sebelumnya itu sudah ada yang namanya Sekolah Madrasah Aman Bencana, jadi SMAB. SMAB malah dimulai oleh madrasah. Bukan begitu Oh, iya. maksudnya. Karena untuk mencakup madrasah maupun sekolah negeri, madrasah itu dimasukkan sebelum ada Permendikbud kaitannya dengan yang menyebut satuan pendidikan. Oh iya. Nah, setelah munculnya istilah satuan pendidikan, makanya diubah menjadi SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dengan demikian itu sudah mencakup baik sekolah madrasah dari PAUD sampai jenjang SMA, bahkan satuan pendidikan itu juga perguruan tinggi itu juga termasuk bagian dari satuan pendidikan baik formal maupun non formal, sehingga sekarang sebutannya itu adalah SPAB, Sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, kemudian begini Pak Yuda, terkait SPAB ini, kira-kira misalkan yang menjadi landasan atau dasar hukum SPAB ini sendiri apakah sudah ditentukan oleh pemerintah kita? Baik, sebenarnya kalau mau bercerita kaitannya dengan ini panjang. Bermula dari tahun 2004 itu kejadian tsunami di Aceh. Oh, kejadian Aceh ya? Aceh itu kan memporak-porandakan hampir sebagian wilayah di Aceh, di mana pada bencana itu terjadi, itu yang terdampak itu fasilitas pendidikan maupun siswa atau peserta didik yang terdampak itu sangat banyak sekali. Dan pada saat itu bisa dibilang koordinasi dari penanganan pasca bencananya itu di sana itu tidak terjadi koordinasi dengan baik, sehingga salah satunya yang menjadi dampak itu adalah kaitannya dengan dunia pendidikan setelah terjadi bencana itu. Jadi itulah yang mendasari. Dari sana ada beberapa perkumpulan yang bergerak di bidang pendidikan terketuk untuk bagaimana ke depan ada suatu saat, karena ya tidak kita pungkiri bahwasanya kita ini berada di dalam satu ancaman geografis kita ini secara geografis maupun memang nggak harus seperti itu juga, karena memang kita ini hidup dalam harus berselimutkan ancaman. Belum tentu saat ini kita ngerasa diri aman, tapi ancaman itu senantiasa ada. Nah, itulah untuk menjaga hal itu biar tidak terjadi lebih parah, sehingga para pemangku, para orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan ini mempunyai inisiasi untuk bagaimana membentuk suatu wadah yang dulunya itu disebut sekretariat bersama. Sekretariat bersama ini masih secara umum, sehingga walaupun arahnya itu pada dunia pendidikan, tapi istilahnya itu sekretariat bersama untuk menangani pendidikan pada saat terjadi bencana. Itu.
tentunya harapannya artinya bagaimana melakukan tindakan pencegahan ya terhadap terjadi betul sekali Pak Yos. Jadi di dalam SPAB itu sendiri itu dikenalkan dengan yang namanya istilahnya tiga pilar dalam SPAB. Tiga pilar itu yang pertama kaitannya dengan fasilitas pendidikan, fasilitas yang ada di dunia pendidikan, kaitannya dengan sarana prasarana di pendidikan. Yang kedua adalah manajemen. Dan yang ketiga adalah pengurangan risiko bencana. Nah, ketiga ini diperkenalkan sehingga di dalam SPAB, apabila kita menerapkan SPAB atau sekolah atau daerah itu menanamkan tiga pilar ini. Tentunya kalau kaitannya dengan fasilitas itu tidak bisa kita memasuki di sana karena ranahnya adalah ranah fisik, misalnya gedungnya aman terhadap ancaman bahaya, sehingga itu mungkin perlu dari pihak lembaga lain, misalnya salah satu contohnya yang bisa menangani kaitannya dengan itu untuk memberikan sertifikat layak atau itu PUPR misalnya. Nah, yang dua ini kaitannya dengan manajemen dan peningkatan kapasitas atau pengurangan risiko bencana, ini yang perlu kita persiapkan karena yang perlu kita persiapkan itu bukan hanya saat terjadi bencana saja. Jadi kita harus memahami sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Itu satu alur yang tidak bisa kita pisah-pisahkan. Menjadi satu kesatuan diri. Betul. Bagaimana kita menyiapkan diri sebelum terjadi bencana, dan bagaimana saat kita menghadapi bencana, dan setelah itu apa yang akan kita laksanakan. Ini yang akan kita perkenalkan di dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana ini. Gitu. Jadi prosesnya panjang dan seiringnya waktu teman-teman juga dengan semangatnya, dengan untuk bagaimana SPAB ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menciptakan generasi yang tangguh. Kenapa saya bilang generasi tangguh? Karena satuan pendidikan ini adalah mempunyai aset masa depan. Siapa asetnya? Asetnya adalah peserta didik. Untuk bagaimana menjaga aset kita itu, itulah SPAB itu mengarahnya ke sana. Sehingga di tahun 2018 betul, itu diterbitkan Permendikbud nomor 33 kaitannya dengan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi ini enggak hanya kita sekedar bukan. Memang ada ketentuan, ada aturan yang mengamanatkan untuk kita menyebarluaskan, memberlakukan di daerahnya masing-masing kaitannya dengan bagaimana SPAB itu bisa terlaksana sampai pada satuan pendidikan. Nah, terus begini Pak Yuda, bagaimana kira-kira istilahnya SPAB ini terhadap satuan pendidikan itu seperti apa sih urgensinya? Misalkan taruhlah seperti ini, misalnya namanya bencana ya, bisa terjadi kapan dan dimanapun saja. Artinya satuan pendidikan perlu seperti apa gitu? Mantap ini. Yang pertama kaitannya dengan fasilitas. Satuan pendidikan itu kan mengharapkan, SPAB mengharapkan terjadinya pembelajaran yang nyaman dan aman dan nyaman. Nah, dimulai dari fasilitasnya. Fasilitas itu juga harus mendukung atau dipersiapkan agar tidak rentan terhadap ancaman bencana. Kita harus mengidentifikasi terlebih dulu ancaman apa yang bisa terjadi di daerah satuan pendidikan atau di lingkungan satuan pendidikan itu sendiri. Yang pertama kita perlu mengidentifikasi ancaman saja. Tentu saja kalau di kita misalnya yang beberapa waktu yang lalu ini juga sebagai flashback juga kita Bang Yos bahwasanya di tahun 2018 Agustus itu kan kita juga merasakan bagaimana perasaan saya saat itu. Nah, itu tidak kurang dari 1.100 lebih fasilitas pendidikan rusak dan tidak kurang dari 210.000 peserta didik kita ya. Nah, itu kan
bagaimana pentingnya satuan pendidikan aman bencana ini diperkenalkan, diterapkan, diimplementasikan di satuan pendidikan agar yang pertama pendidikan tetap bisa berjalan. Yang kedua, bagaimana anak ini tetap bisa aman. Aman dari mana? Dari ancaman. Ancaman siapa? Ancaman bencana. Pada saat terjadi bencana, pastinya kemarin itu kan banyak saudara-saudara kita yang mengungsi. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan rumah, sehingga beberapa saat saudara-saudara kita itu tinggal di tenda, di rumah sementara. Nah, ini sangat rentan terjadi ancaman. Selain dari akibat gempanya itu, apa salah satunya? Pelecehan seksual, terus kekerasan, anak di bawah umur dipekerjakan, dan mungkin tidak terekspos juga ya. Ada kejadian setelah itu, ada beberapa yang istilahnya nikah di bawah umur. Ini kan terjadi. Nah, itulah harapannya dengan pemberlakuan SPAB ini akan ada gambaran bagaimana pada saat terjadi atau sebelum atau pada saat dan setelah terjadi bencana itu, hal-hal yang demikian itu tidak akan terjadi. Dan untuk di satuan pendidikan sebenarnya yang paling utama adalah komitmen. Biasanya kalau ada program itu kan orientasinya nggak ada uang, nggak ada jalan gitu. Nah, sebenarnya sangat simpel, sangat gampang untuk kita bisa membiasakan. Contohnya begini Bang Yos kan senang olahraga nih. Siap. Untuk bisa tampil menjadi orang di pelatnas itu kan perlu latihan, perlu dibiasakan. Sama halnya pembiasaan ini. Oh, iya. Bagaimana kita membiasakan bisa menghadapi ancaman yang akan menghampiri kita sudah biasa menghadapi. Contohnya misalnya gempa. Bagaimana pada saat terjadi gempa, apa yang akan kita lakukan? Iya. Nah, itu dibiasakan di satuan melalui satuan pendidikan aman bencana. Bapak Ibu guru memberikan contoh bagaimana sih cara menyelamatkan saat terjadi gempa. Apakah harus lari ke pintu? Kan nggak boleh juga. Yang pertama dilakukan, contoh kecilnya adalah saat terjadi gempa itu kita tidak boleh bergerak kemanapun, mencari tempat berlindung. Yang ini yang diterapkan di SPAB, diimplementasikan, diintegrasikan dalam pembelajarannya. Jadi gambarannya nggak harus, saya nggak punya uang, tapi membiasakan hal yang kecil-kecil seperti ini adalah bagian dari pencegahan korban, pencegahan dari lebih banyaknya yang akan menjadi korban. Hal-hal kecil seperti itu bisa dilakukan. Dan selain itu juga dengan poster-poster misalnya, bagaimana menghadapi banjir, bagaimana saat menghadapi gempa bumi, bagaimana menghadapi, kan kalau ya kita nggak bisa jauh-jauh, nggak usah mencontohkan jauh-jauh. Di wilayah kita di NTB, di Lombok ini kan banyak sekali ancaman. Ada tanah longsor, ada banjir, ada gempa. Apalagi kita ini berada dikelilingi oleh laut. Ini juga bisa merupakan bagian dari ancaman. Ada gunung yang kadang-kadang juga masih aktif, sering batuk-batuk, kebakaran, karena memang di kita ini juga kadang-kadang kalau pas musim kemarau benar-benar mengeringkan tumbuh-tumbuhan sehingga mudah terbakar. Nah, sebenarnya banyak sekali itu bencana alamnya, belum lagi yang kaitannya dengan bencana non alam. Nah, hal ini diperkenalkan pada satuan pendidikan aman bencana ini. Dan ini Bang, mungkin saya lanjut saja. Di NTB ini sudah merupakan bagian salah satu yang mendukung kaitannya dengan SPAB ini. Di provinsi kita ya? Provinsi kita. Secara tersirat sebenarnya kita sudah mempunyai peraturan gubernur kaitannya dengan penyelenggaraan SPAB. Karena pengalaman tadi itu kita bermula dari pengalaman yang terjadi pada tahun 2018 itu, sehingga
inisiasi untuk kita membuat aturan tertuang di dalam Pergub 63 tahun 2019. Kemudian begini Pak Yuda, apa artinya dari pusat sendiri kita kan pengen tahu nih seperti apa sih program-program SPAB sendiri. Oke, mantap. Baik Pak, kita ini merupakan bagian dari apa kepanjangan tangan ya, kepanjangan tangan UPT, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi yang berada di provinsi. Urut-urutannya sebenarnya di kementerian itu sendiri sekarang sudah terbentuk, bukan sekarang, sudah beberapa waktu lalu terbentuk yang namanya Sekretariat Nasional. Sekretariat Nasional. Seknas SPAB. SPAB. Ya, jadi Sekretariat Nasional ini diketuai oleh Bu Sekretaris langsung, Bu Sekjen, Sekretaris Jenderal, dan sebagai ketua harian, ketua pelaksananya itu adalah dari Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus PMPK. Ini sebagai leading atau sebagai pimpinan yang melaksanakan kegiatan sehari-harinya. SPAB-nya. Ya, nah harapannya sesuai amanat yang sudah kita sampaikan tadi di amanat Permendikbud 33 tahun 2018 itu, di tingkat nasional sudah terbentuk yang namanya Seknas, Sekretariat Nasional. Harapannya, dan itu diamanatkan dalam Permendikbud 33 itu, di daerah juga harus ada yang namanya sekretariat. Apa namanya? Diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Yang di NTB itu sendiri satu-satunya atau merupakan dari kurang dari 10 provinsi, diantaranya itu adalah NTB, itu sudah ada pergubnya yang dituangkan di dalam pergub, dan ada SK kepengurusan dari SPAB itu sendiri. Betul. Jadi di Pergub 63 itu sudah dituangkan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah tingkat 2, kabupaten kota, itu sudah ada ketentuannya di sana apa yang harus dilakukan, dan bagaimana nanti pada saatnya terjadi bencana itu alur koordinasi itu sudah jelas. Hanya saja hal itu belum bisa terwujud beberapa waktu, tapi sudah ada kabupaten kota yang sudah bergerak dan memahami betapa pentingnya SPAB ini. Salah satunya adalah Kabupaten Lombok Timur. Nah, beberapa bulan yang lalu ini sudah terbentuk juga sekretariat bersama SPAB Kabupaten Lombok Timur. Nah, ini untuk implementasi tadi ya. Dan pergub ada pergubnya sudah ada peraturan gubernurnya. Yang itu pergub itu juga mendukung dari rencana jangka panjangnya yang sudah tertuang di registranya gubernur pemerintah daerah provinsi NTB. Jadi secara memang kalau terkait berbicara SPAB ini memang membutuhkan sinergitas semua banyak pihak ya. Betul. Jadi pusat, daerah. Ini memang yang digarap itu adalah dunia pendidikan, tapi tidak lepas juga kita di SPAB itu sendiri, kepengurusan di SPAB itu bukan hanya orang-orang dinas, memang yang mengkoordinir adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi. Tapi di dalamnya itu tergabung dari bisa organisasi kemasyarakatan, bisa kelembagaan yang lain, salah satunya misalnya ada BPBD itu juga tergabung di situ, Dinas Sosial, PMI, dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan. Iya, jadi memang kalau bicara bencana ya, bencana kan nggak bisa milih nih, saya harus kenal ke pendidikan desa gitu. Karena membutuhkan semua kolaborasi semua pihak. Betul. Jadi di situ kan relawan itu sangat sangat dominan untuk dia bergerak di bidang itu. Jadi gambarannya seperti itu, Bang Yos, dan amanat juga
peraturan gubernur itu diharapkan pemerintah daerah kabupaten kota itu juga setidaknya merespon dari amanat yang diamanatkan di dalam ketentuan yang di sini dalam hal ini adalah Permendikbud dan Pergub yang sudah ditandatangani oleh gubernur gitu. Kemudian selanjutnya nih Pak Yudo, terkait SPAB ini sejauh mana atau bagaimana satuan pendidikan kita mengimplementasikan misalkan di sekolah secara sederhana, misalkan itu saja jauh ketika hujan besar saja. Siap. Konkretnya Saat hangat-hangatnya saat hangat-hangatnya dulu waktu kita juga sempat untuk menyiapkan atau melaksanakan kegiatan bagaimana proses pembelajaran di masa darurat. Itu kan pernah kita juga mengadakan di fintech ya, fintech. Kita pandemi itu masuk bencana. Itu kan jangan dilupakan, itu kita juga sudah bergerak sebagai bagian dari orang yang berada di SPAB. Kita juga bergerak, ini salah satunya beberapa waktu lalu setelah proses terjadinya bencana itu kita mengadakan kaitannya dengan bagaimana melaksanakan pembelajaran di situasi darurat. Nah, seiringnya waktu juga kita bekerja sama dengan NGO untuk melaksanakan pendampingan di satuan pendidikan, menyiapkan menjadi atau gampangnya membuat piloting. Iya betul. Membuat piloting di Kabupaten Lombok Barat itu sudah ada 20 sekolah SAR SD ya, yang SD itu sudah kita jadikan pilot untuk menerapkan SPAB. Itu baik dari gurunya, muridnya, semua stakeholder yang ada di situ kita berikan pemahaman kaitannya bagaimana proses sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah bencananya itu sudah kita berikan bimbingan selama kurang lebih 1 bulan. Ini kita sudah jadi kurang lebih angkatan pertama itu 10 sekolah, angkatan kedua itu 10 sekolah, jadi sudah ada 20 sekolah. Dan selain itu beberapa satuan pendidikan juga garapan dari BPPD, baik BPPD provinsi maupun daerah ini juga sudah didampingi untuk mengimplementasikan kaitannya, bukan implementasi lagi ya, penerapan kaitannya dengan SPAB ini. Itu di sana diajarkan dibiasakan mengenal bagaimana di sekeliling kita itu ada ancaman. Bagaimana menghadapi ancaman itu dan bagaimana hal yang perlu disiapkan sebelum terjadi adanya ancaman itu menghampiri kita. Jadi tidak terlalu menyulitkan sebenarnya, kalau yang penting komitmen Bang. Komitmen untuk mencoba menerapkan SPAB ini di satuan pendidikan. Dan kami sangat berharap sekali sih sebenarnya pemerintah daerah ini konsen betul terhadap generasi ini. Ini kan kita bicara generasi nih Pak. Nah, generasi yang akan datang ini, aset-aset emas untuk yang 10-20 tahun yang akan datang ini kita jaga betul. Jadi mungkin terakhir ini Pak Yudo. Siap. Kira-kira harapan ke depan seperti apa terkait program SPAB ini? Dari Pak Yudo sendiri atau harapan ke Pemda atau kementerian seperti apa? Yang pertama untuk di wilayah kita itu sendiri, saya berharap melalui media ini ya, saya berharap pemerintah daerah terutama dinas pendidikan untuk mencoba membentuk yang namanya sekretariat bersama atau mempunyai komitmen untuk bagaimana menerapkan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ini diharapkan sesuai amanat di dalam Permendikbud itu, diharapkan satuan pendidikan itu akan melaksanakan, memahami kaitannya dengan itu. Untuk apa? Sebenarnya ini juga mendukung dari program pemerintah. Kaitannya dengan apa? Sebenarnya
yang saat ini sedang digemborkan kurikulum merdeka itu pun itu kan juga mendukung. Untuk apa Cak? Untuk merasa anak itu belajar dengan nyaman dan aman. Intinya kan di situ, nilainya ke sana. Nah, yang secara nasional itu Sekretariat Nasional SPAB itu sudah mempunyai peta jalan yang disebut dengan peta jalan. Itu program yang akan dilaksanakan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Jadi mungkin kalau mau diceritakan di sini panjang ini. Saya butuh waktu ini, Pak. Butuh waktu 1 minggu kita ada episode ada episode berikutnya ya kan, karena memang sangat penting Pak Yuda. Ya, mengingat daerah kita memang ya mau tidak mau kita sudah pernah punya pengalaman. Ya, begini ya. Bisa lihat di bawah ini. Ada nggak di bawah? Silakan berkunjung ke ini webnya spab.kemdikbud.go.id. spab.kemdikbud.go.id itu lengkap dari peta jalan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Nasional maupun harapan-harapan atau tugas dan kewajiban di pemerintah daerah itu sudah tertuang di situ juga. Semuanya ada di situ juga. Baik, siap. Dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Seknas itu sudah tertuang di situ. Tertuang semua Program-program program-program ada di web spab.kemdikbud.go.id. spab.kemdikbud.go.id. Silakan berkunjung ke sana. Baik. Mungkin itu Pak Yuda bincang santai kita kali ini. Jadi mungkin pesannya teman-teman atau Bapak. Tapi gini dulu, sebelum dulu. Siap. Ini ada pesan lagi nih. Gimana? Sebenarnya ini kan Pak Yuda ini selalu bersemangat. Jadi kadang-kadang kita jangan kalah sama orang-orang yang biasa-biasa itu, kita berpantun. ini. Siap, lanjut Pak Yuda. Pergi ke Korea, beli walu. SPAB menciptakan generasi tangguh. Salam sehat. Salam sehat selalu. Salam semangat. Salam tangguh. Salam tangguh. Baik, mungkin seperti itu Pak Yuda, kami culik sedikit waktu beliau di tengah-tengah kesibukannya berbagi informasi atau pengalaman tentang SPAB. Tentunya kalau kita lihat dari sedikit obrolan kita, sebegitu pentingnya SPAB ini karena memang di sekitaran kita memang kita tidak bisa menghindari yang namanya bencana. Bisa terjadi kapan saja dan dimanapun saja. Jadi baik melalui kesempatan ini mungkin harapan kita semua menghimbau semua stakeholder baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan dan lain semuanya, kita bergerak semua sama-sama mensukseskan atau mengimplementasikan SPAB ini. Mungkin seperti itu pesannya sedikit dari obrolan kita Pak Yuda. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi terkait SPAB karena ini memang sangat penting. Demikian senior kita untuk kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa tonton senior BPMP Provinsi NTB di episode-episode berikutnya tentunya dengan materi-materi menarik tentunya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat, salam semangat. Mantap.